Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Haha. Ini ada berita yang menarik ya. Ketika Pak Hasto itu mangkir dipanggil oleh KPK. Ini gimana konsepnya Pak Hasto? Takut langsung dikandangin atau gimana ini Pak Hasto kok nggak muncul? Nah, anehnya jubir Hasto, yaitu Guntur Romli, itu beralasan bahwa Hasto ini sedang sibuk ngurusin kongres partai yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dan Guntur Romli itu juga meminta KPK untuk menjadwal ulanglah pemanggilan Hasto. Tanya itu saja ya. Si Guntur Romli itu masih saja beralasan bahwa penangkapan Hasto ini, tersangkanya Hasto, ditersangkakannya Hasto ini juga karena ulah Jokowi. Kata Guntur, pimpinan KPK yang sekarang itu yang milih juga Jokowi. Oleh sebab itu dia patuh pada Jokowi. Guntur. Namun pernyataan Guntur tersebut langsung diskakmat balik oleh pengamat politik Adi Prayitno hingga Guntur Romli terlihat plonga-plongo saat debat. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Kita kembalikan lagi ke perkara saudara HK. Yang bersangkutan sudah memberikan konfirmasi ketidakhadiran dan penyidik menyetujui akan mereschedule. Apakah nanti dibuatkan surat panggilan kedua atau tidak, itu nanti kita akan lihat ke depannya. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, bagi tersangka. Ya, saya pikir saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Semoga beliau di tanggal yang nanti sudah disepakati dengan penyidik akan hadir di Gedung Merah Putih dalam pemeriksaan sebagai tersangka. PDI Perjuangan dan Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, akan selalu taat hukum, akan selalu mengikuti semua prosedur. Namun karena ada rangkaian hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Kemudian jangan lupa bahwa ketua KPK yang sekarang itu adalah orang yang dipilih, yang ditentukan oleh Jokowi. Jadi seakan-akan tugas pertama dari ketua KPK kok mentersangkakan orang atau sekjen yang memecat Jokowi. Seakan-akan kami melihatnya juga seperti itu. Ya, bagi saya secara prinsip bahwa ketegangan antara Hasto PDIP dengan Pak Jokowi itu tidak bisa dibantah. Itu kan terjadi memang jelang akhir-akhir masa kekuasaan politik Jokowi, ketika Jokowi itu menyatakan sikap politiknya yang berbeda ya dengan PDIP di Pilpres 2024 saat itu. Jadi praktis setelah hubungan itulah kemudian memang hubungan Jokowi dan Hasto dan PDIP memang bisa dipastikan sudah tidak akur dan tidak bisa disambung lagi. Nah, itu yang kemudian menebalkan kenapa misalnya kita lihat satu persatu elit-elit PDIP itu kan mengkritik segala hal yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan seterusnya dan seterusnya. Lalu publik bertanya-tanya apakah persoalan politik ini juga akan merambat kepada persoalan hukum. Setahu saya tidak mungkin lembaga sekelas KPK itu tidak punya alat bukti yang sahih, yang tidak valid untuk menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Artinya apa? Kalau kita mau hitung satu persatu argumen-argumen dari KPK, bahkan Novel kalau tidak salah menyatakan mantan penyidik KPK, sebenarnya sejak 2020-2021 ada rekomendasi supaya Pak Hasto saat itu sudah mulai ditetapkan sebagai tersangka, tapi kan pimpinan KPK saat itu kan menolak dan kemudian tidak menindaklanjuti.
Itu artinya persoalan di KPK ini kan soal madhab politik ternyata. Mungkin ada indikasi-indikasi Hasto itu terlibat dalam persoalan hukum, tapi karena hubungan politiknya saat itu dengan kekuasaan dekat, kira-kira begitu, masih tidak ada hubungan yang retak antara Jokowi dan PDIP. Jadi persoalan Pak Hasto itu dianggap tidak ada persoalan apapun. Nah, ketika KPK ini wajahnya baru, ketika KPK itu memiliki hubungan yang lebih dekat dengan kekuasaan yang lama dan PDIP berada di luar kekuasaan, itu yang kemudian dikait-kaitkan bahwa hubungan politik ada kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum. Itu kan mengindikasikan sebenarnya bahwa satu hal, begitu banyak sebenarnya elit-elit di negara kita ini punya persoalan hukum, dia tinggal nunggu waktu nih. Apakah dia memiliki hubungan baik nih dengan kekuasaan? Apakah dia punya hubungan baik dengan penegak-penegak hukum? Kalaupun toh ini menjadi trigger bagaimana supremasi hukum kita ditegakkan ke depan, termasuk KPK, ini tentu akan menjadi kabar yang baik. Tapi kan Hasto ini sudah selesai bagi saya. Ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, dramanya mestinya sudah harus diakhiri. Kan ini sudah fakta-faktanya kan tinggal diungkap. Nanti mungkin ada bantahan-bantahan dari kubunya Pak Hasto. KPK juga akan menyampaikan fakta-fakta hukum seperti apa. Nah, orang sekarang nantang apa nih yang kemudian bisa dilakukan oleh KPK. Kalau sekelas sekjen partai aja bisa menjadi kado awal tahun 2025, saya selalu mengatakan persoalan Hasto sudah selesai, sudah tersangka ini barang. Apalagi mau dikembang-kembangkan, orang-orang yang selama ini terkait dan seterusnya itu kan sudah dipanggil satu persatu. Kemarin mantan komisioner KPU sudah dipanggil, diminta pernyataannya dan diminta kesaksiannya. Hasto mungkin setelah tanggal 10 Januari dipanggil. Ini kan tinggal kita tunggu nih Pak Hasto ini follow up-nya seperti apa, mau ditahan atau mau pra-peradilan dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal teman-teman PDIP tim hukumnya itu cari jalan keadilan, pra-peradilan. Kemudian KPK akan menindaklanjuti dengan temuan-temuan bukti yang dikembangkan. Itulah yang saya kira dramanya sudah selesai mestinya. Kan kalau mau jujur sebenarnya bagian dari salah satu amunisi perang-perangan ya antara Pak Hasto PDIP dengan Pak Jokowi ini kan mungkin karena saat itu ada keinginan 3 periode ditolak, kemudian menambah masa jabatan presiden gara-gara COVID misalnya 2 tahun juga ditolak dan seterusnya. Tapi kan kalau fakta hukum kan tidak bisa diintervensi dengan persepsi-persepsi publik. Yang ingin saya tegaskan mungkin ini kan menegaskan satu hal di negara kita ini bahwa hubungan politik dengan kekuasaan, hubungan politik dengan lembaga-lembaga penegak hukum ternyata menjadi suatu hal yang penting. Oleh karena itu, kalau apa yang terjadi pada Pak Hasto ini adalah ada persoalan politik, ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya persoalan-persoalan hukum begitu banyak terjadi, tapi karena dia punya jaring pengaman kekuasaan, punya jaring kekuatan hukum di dalam, dia dibiarkan dan aman. Kan nggak elok kita melihat bagaimana penegakan hukum kita ke depan. Mangkir dari panggilan KPK hari ini, di mana ya Hasto Kristianto? Ada yang tahu nggak di mana Pak Hasto? Pak Hasto, dipanggil KPK Pak Hasto. Pak Hasto di mana sih? Kalau menurut Pak Guntur Romli ya, katanya Pak Hasto ini sudah ada agenda lain ya yang sudah dijadwalkan sebelum pemanggilan KPK. Iya, agenda itu adalah mengenai hari ulang tahun PDI Perjuangan gitu, ya kan? Kalau menurut kalian Pak Hasto di mana guys? Mungkin Pak Hasto kan sedang bersyodi gitu ya, syodi banget gitu. Atau Pak Hasto memang lagi sibuk banget ya kan? Mungkin menyelesaikan syuting puluhan video itu ya, yang katanya akan menggegerkan jagat raya ini gitu ya. Ya walaupun udah 10 hari nih, udah 10 hari kagak ada satupun videonya yang rilis gitu ya. Ya udahlah, dimanapun Pak Hasto dipanggil KPK Pak Hasto, dipanggil KPK Pak Hasto.